sehat bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Eh, Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa sehat sama-sama ikut dalam kegiatan edukasi perpajakan. Bismillah, kita mulai saja edisi edukasi perpajakan siang ini. Izin sebelum kita mulai materinya, saya ingin memperkenalkan diri sedikit ya. Tadi barangkali Bapak Ibu sudah sempat melihat flyer yang yang di-share oleh panitia. Nah, ini agenda kita hari ini adalah pembukaan. Saya izin memperkenalkan diri, saya Wiwi Budianti, anggota IKPI Cabang Jakarta Barat. Dan saat ini di organisasi saya menjadi anggota pengurus cabang Jakarta Barat untuk kegiatan PPL, Pendidikan Profesi Berkelanjutan. Nah, ini sejalan ya dengan profesi saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah perpajakan dan juga etika bisnis dan profesi. Itu agenda pertama pembukaan, nanti bisa di-share, bisa dibaca lebih lengkap CV saya. Kemudian agenda kedua adalah kewajiban wajib pajak dan sedikit update perpajakan terkini. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan materi judul hari ini kita akan membahas mengenai pembukuan atau pencatatan, mulai dari fungsi dan pentingnya pembukuan pencatatan, kemudian syarat-syarat pembukuan dan pencatatan, dasar hukum, dan sampai kira-kira waktunya 1,5 jam ke depan kita akan membahas masalah tersebut. 30 menit terakhir kita akan tutup dengan Q&A dan tentunya acara akan berakhir insya Allah pukul 4 nanti. Baik, saya izin perbesar ya. Nah, ini CV saya. Kemudian saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Barangkali maaf jika di antara Bapak Ibu yang kebetulan baru memulai menjadi wajib pajak, baru memiliki NPWP begitu ya. Kita reminder lagi apa sih kewajibannya wajib pajak begitu. Kewajiban wajib pajak pertama-tama tentu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi kalau sekarang NIK itu dianggap sebagai NPWP, tidak otomatis NIK menjadi NPWP ya. Jadi tetap harus ada kewajiban mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri, tentu kita sebagai wajib pajak, baik ini wajib pajaknya orang pribadi, artinya perorangan bisa ya yang melakukan usaha, ini wajib menghitung, kemudian wajib membayar dan wajib melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, untuk membayar itu apa sarananya? Sarananya tentu menghitung dong. Alat untuk membayar itu menghitung. Kalau kita nggak bisa menghitung berapa jumlah yang harus dibayar, tentu kita akan kesulitan membayar. Lalu selanjutnya adalah pelaporan ya. Setelah dilapor, nanti sebenarnya ada kewajiban berikut ini. Kalau DJP ingin menguji kepatuhan wajib pajak, maka mereka berhak melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini juga perlu didukung oleh pencatatan atau pembukuan ya, dan berbagai hal yang menyangkut dokumentasi. Oke, baiklah. Ini sekarang kita lihat sebenarnya apa sih bedanya pembukuan dengan pencatatan gitu ya. Juga nggak jelas sama kayak ngetes. Halo, Oh maaf iya, Pak. ini juga lagi ngetes tes yang mana masuk. Opi kenapa sih Pi? Oke, baik nih kelihatannya ada yang belum ini ya, ada yang belum di hide ya, belum di eh, mute. Oke, jadi kita wajib melaporkan namanya SPT.
Nah, SPT ini dasarnya harus tadi melalui perhitungan sebelum kita kewajiban membayar dan melapor. Ada perbedaan ya. Bedanya di mana? Kalau pembukuan, kita wajib ya menyediakan laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, laporan neraca, begitu ya. Itu kegiatan pembukuan. Tetapi kalau pencatatan ini cukup hanya ringkasan catatan peredaran bruto. Ini bagi orang pribadi yang perlu menghitung. Nah, ini yang saya sajikan adalah peristiwa sebelum 2025 nih atas kewajiban perpajakan 2024. Formatnya seperti ini ya, yang pencatatan cukup kita memberikan ringkasan catatan peredaran penghasilan bruto. Ini bagi siapa? Orang yang melakukan pencatatan ditentukan oleh DJP. Tidak semua wajib pajak boleh melakukan pencatatan. Nanti kita lihat ya, siapa yang boleh melakukan pencatatan. Lalu apa sih sebenarnya fungsi pembukuan dan pencatatan? Kita lihat sebagai pengusaha, baik orang pribadi maupun perusahaan, pembukuan ini punya peran yang sangat penting dalam bisnis ya. Ini apa sih gitu fungsinya? Ya tentunya untuk merekam semua aktivitas secara rapi, teratur, kronologis gitu ya. Dan informasi ini akan digunakan sebagai laporan bagi pihak yang berkepentingan, para stakeholder, untuk mengambil kebijakan demi kelangsungan perusahaan. Ini kalau kita bicara, mungkin Bapak Ibu ingat yang lalu kita belajar akuntansi perpajakan ya, prosesnya itu dimulai dari pencatatan transaksi hingga menghasilkan neraca dan laporan laba rugi, juga komponen-komponen laporan keuangan lainnya. Tapi untuk perpajakan sebenarnya yang digunakan hanya dua laporan tadi ya, unsur dari laporan keuangan yang dipakai hanya neraca laba rugi. Padahal ada misalnya perubahan modal, laporan arus kas ya. Nah, di Indonesia, pajak dan bisnis sudah tentu saling mempengaruhi. Pembukuan yang teratur ini bisa menghasilkan informasi pajak terutang. Tanpa pencatatan, pembukuan ya, kita akan kesulitan menghitung berapa sih penghasilan kita kalau kita misalnya menggunakan pembukuan ya. Kemudian yang kalau kita pakai pencatatan gitu, barangkali ini kita akan bayar lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Rugi tapi tetap bayar pajak gitu ya. Eh, Belum juga untung, baru mulai usaha. Benar sih, omsetnya sudah 1 miliar, tapi kok tetap harus bayar pajak ya, gitu kan? Nah, ini nanti akan dijelaskan. Pembukuan ini memudahkan WP melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti yang utama tadi ya, melapor ketika kita mengisi surat pemberitahuan SPT masa dan tahunan. Jadi kalau sekarang dengan Cortex kan kita bayar dulu ya, bayar PPh satu, setelah kita hitung bayar gitu, langsung otomatis terbit SPT-nya. Kemudian kalau kita bicaranya PPN, menghitung penghasilan kena pajak dan dasar pengenaan PPN. Kemudian selain daripada itu, pentingnya pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak tadi ya sudah menjadi dasar perhitungan pajak terutang dan memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja usaha. Kemudian kalau misalnya kita lihat ada kebocoran, ini bisa menjadi alat pengendalian internal. Jadi ini pemanfaatannya oleh si wajib pajak ya. Kemudian kalau ada sengketa pajak, misalnya pemeriksaan, kita kemudian keberatan sampai banding, sampai pengadilan pajak, pembukuan ini di
ikut apa good governance ya. Ini transparansi ini harusnya ada pada semua pihak. Nah, tapi kalau misalnya ada pedagang hanya menyimpan nota pencatatan, pada saat diperiksa sulit membuktikan berapa sebenarnya penghasilannya. Omset mungkin mudah ya, tapi penghasilannya nggak mudah begitu. Nah, ini bisa mengakibatkan kita akan dikenakan perhitungan pajak dengan cara norma ya, dengan cara penetapan norma perhitungan begitu. Yang berikutnya, dasar hukum pencatatan dan pembukuan. Jadi kalau kita belajar Undang-Undang KUP, ini Undang-Undang KUP ini dari tahun 2000, dari tahun 1983 harusnya ya. Kemudian ada tahun 2007, ini mewajibkan wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kemudian Undang-Undang Perpajakan kita juga mengatur melalui PP nomor 55 tahun 2022. Ini apa, kalau kita bicara PPh-nya UMKM, kita juga harus punya pencatatan nih ya. Kemudian ada PMK yang baru, ini update-update yang terbaru tentang pembukuan atau pencatatan, ini diatur di PMK nomor 55 tahun 2021, begitu ya. Dan kalau di perpajakan masih yang paling baru ini PMK nomor 81 tahun 2024. Tapi kita juga mesti mengantisipasi peraturan pajak yang terbaru ya, mengenai Kortex tuh kan di situ juga banyak bagian-bagian dari lampiran atau pengisian SPT yang tentu pengisiannya harus didasarkan pembukuan atau pencatatan. Nah, ini tadi dasar hukum dari aturan perpajakan. Tapi ya, kalau kita lihat selain perpajakan yang mengatur, Undang-Undang Perseroan Terbatas ya, ini juga mengatur loh kewajiban laporan tahunan buat perusahaan ya, kalau bentuknya PT. Jadi jika di antara para peserta edukasi perpajakan hari ini bentuknya usahanya PT, ini ada kewajiban pelaporan tahunan, salah satunya penerbitan laporan keuangan. Terbitan laporan keuangan itu menggunakan pembukuan. Lalu ada lagi ya, pedoman bagi kalau kita bicaranya accounting, ini tentu ada standar akuntansi keuangan dan pedoman teknis pembukuan ya. Nah, kita lihat dari yang paling awal dulu deh. Tadi saya sempat bilang kewajiban dan update perpajakan gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu, tapi karena ada isu-isu baru di bidang perpajakan, saya mau cerita sedikit kasus dugaan ya. Belum lama ini barangkali Bapak Ibu baru beberapa hari ini melihat di berita tuh, saya bacanya, saya nontonnya di TV News. Raffi Ahmad penghasilannya 1 triliun, kok bayar pajaknya hanya 1 miliar. Diduga beliau menghindari pajak sebesar 300 miliar. Kalau menurut pendapat saya, bisa jadi Raffi Ahmad sudah benar bayar pajaknya. Kenapa? Karena Raffi Ahmad kan punya biaya-biaya ya yang dikeluarkan untuk membayar apa namanya, untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan gitu. Ya mungkin aja dari penghasilan yang 1 triliun itu hanya apa, kekayaan, kita berasumsi ini insya Allah tidak ada pada Bapak Ibu ya. Jadi ya bayar 1 miliar bisa jadi benar. Tapi kalau dugaan dari pihak lain itu ditangkap sama Direktorat Jenderal Pajak, tentu mereka akan menguji ya. Nah, gimana cara diujinya? Tentu diperiksa gitu.
gimana caranya gitu kan? Ini saya tidak membahas pemeriksaan, tapi pada saat pemeriksaan mereka tentu memerlukan pembukuan. Ini saya akan mengingatkan bahwa ini bukan hal yang baru di perpajakan, tapi karena ada banyak apa namanya update mengenai nanti isi laporan atau barangkali Bapak Ibu sudah mendengar juga ada pajak e-commerce, itu penting sekali pembukuan atau pencatatan ya. Ini sudah diatur melalui pertama, siapa di pasal 28 yang wajib itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu, apakah semua wajib di pajak itu selalu ada pengecualian ya? Yang dikecualikan siapa? Yang dikecualikan itu adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu dikecualikan dari pembukuan, boleh pencatatan, tapi nantinya perhitungan pajaknya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Gimana nih gitu kan ya? Kemudian yang berikutnya di pasal 28 tersebut juga diatur pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik. Jadi kita nggak boleh apa namanya merekayasa ya istilahnya omset gitu. Agak hati-hati nih Bapak Ibu dengan informasi DJP yang didapat dari pihak lain, apalagi yang nanti misalnya Bapak Ibu yang baru mulai bisnisnya apa IKM online, tapi alhamdulillah omsetnya luar biasa gitu ya. Eh, Membuat pembukuannya itu atau pencatatannya sekedarnya. Nah, ini nanti dengan aturan-aturan perpajakan yang baru itu bisa diklarifikasi, bisa dikonfirmasi gitu ya. Ini yang saya baca yang ada hubungannya aja ya Bapak Ibu. Kemudian pembukuan ini sekurang-kurangnya harusnya terdiri atas catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta penjualan dan pembelian. Ini semoga ada yang minggu lalu ikut materi akuntansi perpajakan. Kalau kita tanya pembukuan tuh sama dong dengan akuntansi. Iya, kira-kira begitu ya. Sementara kalau pencatatan itu hanya data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto. Jadi bukan omset aja nih kalau kita bicaranya penerimaan bruto. Karena ada apa juga? Ada juga penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selain berusaha lewat dagang gitu ya, usaha dagang, tapi punya penghasilan dari deposito begitu ya. Ini menjadi bagian dari apa namanya peredaran atau penerimaan bruto. Kemudian pembukuan ini bisa dilakukan secara elektronik atau secara program aplikasi online ya. Eh, apa kalau kita lihat aplikasi online sekarang tuh banyak banget gitu. Ya yang populer nggak apa-apa, saya bukan promosi ya, tapi karena saya pengguna, misalnya akuntansi, ada software akurat gitu ya. Nah kalau akurat online itu ada yang database-nya kita pegang, ada database-nya yang dipegang oleh apa namanya akurat sendiri, ada yang kalau kita pakai desktop itu lebih gampang. Nah ini hati-hati Bapak Ibu kalau kita pakainya yang online nggak punya database karena database-nya disimpan di servernya akurat gitu ya. Itu sebisa mungkin kita coba download secara
secara rapi dan teratur ya, daripada nanti kita kesulitan gitu loh. Kita udah nggak pakai, udah ganti software, kesulitan, kita nggak bisa minta. Ya, udah nggak pakai, udah nggak ada bisnisnya. Juga sebaiknya disimpan. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Perpajakan, meskipun daluarsa perpajakan itu 5 tahun, kita wajib menyimpan 10 tahun ya. Kita wajib menyimpan 10 tahun. Nah, kalau itu pembukuan tadi, banyak tools ya untuk pembukuan. Tapi kalau pencatatan gimana nih gitu kan? Pencatatan menurut Undang-Undang KUP itu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ini maaf saya ambil dari DDTC tapi kok DDTC-nya kepotong ya. Jadi sebentar. Jadi sorry Bapak Ibu. Jadi katanya data-data yang perlu masuk itu hanya kalau kita UMKM ya, eh, hanya omset gitu, omset UMKM. Secara umum, tidak ada format khusus dalam pelaksanaan pencatatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Katanya gitu ya. Dihimbau pencatatannya mencantumkan paling sedikit 3 hal berikut. Omset usaha, profit, penghasilan bukan objek pajak. Ini himbauannya ya. Tapi kalau kita lihat di Kortek ternyata nggak begitu gitu loh. Pada saat ini yang lalu ya, waktu kita belum berlaku, kita waktu masih mengisi ISPT atau DJP online gitu ya, atau e-filing. Oh, ISPT sorry, udah nggak ada. E-filing atau DJP online ya. Kalau sekarang ini rancangan di SPT Kortek itu Bapak Ibu, sebentar. Ini ada eh, bagian-bagian yang harus diisi ya bagi wajib pajak badan. Ini yang baru mulai usaha ya, yang masih bisa menggunakan fasilitas UMKM yang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun ya. Jadi alamat tempat kegiatan usahanya ini harus disebut ya, nama TKU, alamat, begitu kelurahan ya, ini harus kita isi. Kemudian rekapitulasi omsetnya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Ini nanti yang akan menjadi isian pada saat kita membuat SPT baik orang pribadi maupun perusahaan yang masih menggunakan pencatatan untuk orang pribadi, karena kalau perusahaan itu tetap wajib pembukuan tapi kita wajib melampirkan rekapitulasi peredaran bruto ya. Kemudian yang berikutnya ini juga ada nih lampiran rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak ya, ada orang pribadi dan kegiatan tertentu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau misalnya baru mulai usaha belum sampai 500 juta udah repot isi-isi formulir. Ini apa maaf begitu ya, saya yang kesehariannya menggunakan dekat dengan pajak juga belum bisa ini mengakses ini sebenarnya. Tapi gimana gitu kalau udah bisa mengakses, bingung nggak kira-kira ya? Nah, ini Bapak Ibu kalau yang masih di bawah 500 juta itu bukan objek ya. Jadi nggak usah bayar pajak ini di sini, maka dikasih batasan ini ya, batasan omset ya. Ini hanya berlaku untuk orang pribadi Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan gimana? 500 juta pun kalau baru mulai usaha ya, CV gitu kan, ini wajib apa namanya melakukan pembayaran pajak ya. Nah,
Itu tadi pasal 28 kewajiban pembukuan. Sementara di pasal 29 hubungannya pembukuan dengan pemeriksaan apa sih gitu kan? Disebut ini di pasal 29 DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka apa? Salah satunya uji kepatuhan gitu ya. Untuk uji kepatuhan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, wajib pajak yang diperiksa ini wajib memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain ya dan dokumen lain berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh. Bahkan dalam pemeriksaan itu kalau misalnya WP-nya nggak kooperatif, bisa loh mereka tiba-tiba masuk ke ruang kerja ya, mengambil dokumentasi. Jadi bisa yang elektronik, bisa semua dokumen yang tersedia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita diminta pemeriksaan ini sebenarnya 1 bulan wajib diserahkan itu dokumen-dokumen tersebut. Kalau itu mengenai pemeriksaan. Kalau misalnya buku catatan ini nggak tersedia gitu ya, DJP nggak punya alat uji untuk melihat kepatuhan kita, benar nggak sih penghasilan yang dilaporkan gitu. Nah, penghasilan tersebut bisa dihitung secara jabatan. Jadi kalau secara jabatan ini siapa nih yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan DJP. Nah, gimana cara jabatan itu diberlakukan? Bisa aja berdasarkan norma ya. Norma itu dari mana? Nanti di belakang kita akan lihat dari contoh-contoh kasus ya, bagaimana apa namanya perhitungan yang mungkin diterapkan kalau DJP melakukan secara jabatan ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi kewajiban-kewajiban secara peraturan perpajakan. Tapi sebagaimana saya sampaikan, sebenarnya undang-undang PT ya. Jadi kalau bentuknya adalah perseroan terbatas, ini direksi ini wajib menyampaikan laporan kepada rapat umum pemegang saham. Laporan apa? Laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini isinya macam-macam Bapak Ibu, ya. Salah satunya sekurang-kurangnya itu adalah laporan keuangan. Jadi yang lengkap tuh laporan keuangan apa? Ada laba rugi, neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Loh Bu, ini adanya di laporan audit, Bu. Ya, tidak harus selalu audit ya. Kalau bukan apa ada syarat-syarat memang di Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Kalau yang audit itu yang wajib apa gitu, siapa gitu. Ada ya. Kemudian laporan tahunan ini tentunya harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, hubungannya pajak dengan standar akuntansi keuangan ini apa gitu ya? Jadi kalau kita punya pembukuan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, pada minggu yang lalu waktu Bapak Ibu belajar mengenai akuntansi perpajakan, sebenarnya ada istilah yang laporan komersial ini ya. Ini laporan ini adalah laporan komersial ya. Itu mengikuti standar akuntansi pajak ya, hanya mengatur melalui undang-undang perpajakan. Yang tidak diatur oleh undang-undang perpajakan, maka pembukuan kita tetap mengikuti standar akuntansi keuangan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi Bentar, Papa. tadi apa kayaknya baca tuh panjang lebar gitu. Saya coba summary-in ya supaya apa namanya lebih gampang ada apa mengingat gitu. Jadi ini harus diselenggarakan di Indonesia. Tapi jangan khawatir sebenarnya kan kalaupun kita secara online bisa aja di luar Indonesia ya. Tapi apa
Ketika diminta bukti, bukti harus tersedia. Kemudian dibuat secara prinsip taat azas, stelsel akward, stelsel kas. Ini tidak saya bahas ya. Kemudian dilakukan dalam 1 tahun pajak. Ini boleh 1 tahun kalender sebenarnya 1 Januari sampai 31 Desember atau 1 tahun buku. Jadi mulainya nggak harus 1 Januari ya. Ini beberapa apa namanya summary dari pasal 28 tadi ya. Kemudian yang pencatatan. Kalau pencatatan tuh gimana nih yang pencatatan gitu kan? Yang pencatatan eh, agak berbeda dengan pembukuan. Pencatatan ini hanya diperkenankan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu ya. Jadi kalau orang pribadi boleh pakai pencatatan dengan syarat tertentu. Tapi kalau orang pribadinya itu bikin PT, jadi PT perorangan, maka PT perorangan nggak boleh pakai pencatatan. PT perorangan harus membuat pembukuan. Maka di sini dinyatakan bahwa pencatatan itu adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar menghitung pajak, ya. Tapi ada wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pembukuan, ini wajib menyelenggarakan pencatatan. Siapa orang pribadi yang harus pembukuan? Ini kalau peredaran usahanya atau omsetnya setahun lebih dari 4,8 miliar. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang usahanya eh, apa namanya, bukan labanya ya, tapi usahanya. Itu biasanya nih kalau pengalaman saya menangani klien itu usaha-usaha yang palu gada dagang online tapi dia sebenarnya adalah reseller gitu ya. Kan omsetnya gede banget tuh. Bisa 4,8 tuh cepet banget deh gitu ya karena bisa drop ship gitu ya istilahnya ya. Nah, itu yang dihitung soalnya bukan penghasilan tapi peredaran bruto. Ini wajib pencatatan. Jadi, kalau kita bilang pencatatan itu gimana, inilah kira-kira pada saat yang lalu, tahun 2024, kita melaporkan SPT, ini lampirannya Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada ringkasan catatan peredaran bruto, gitu ya. Kemudian, kalau ini tempat usahanya macam-macam, ya berarti kita punya eh, ringkasan catatan ini sebanyak tempat masing-masing usaha. Misalnya toko emas gitu ya. Saya domisilinya di Jakarta Barat. Di Pasar Kopro punya toko, di Pasar Baru punya toko. Yang punya sama aja. Itu kalau berdagang emas. Kemudian counter handphone bisa jadi tokonya beberapa. Tempat makan juga begitu. Jadi itu harus ada beberapa ini ya tempat usaha harus ada beberapa catatan. Kemudian ya, kalau kita lihat pencatatan kan tadi tuh waktu saya share gambar dari DDTC ya, itu kan katanya nggak ada aturan khusus begitu ya. Tapi ternyata perkembangannya ini PMK 81 tahun 2024 ya, ini PMK yang tebelnya aja 600-an halaman gitu kan, bacanya juga males gitu kan. Jadi saya hanya sarikan beberapa yang kira-kira materinya ini, pasal-pasal ini cocok dengan Bapak Ibu gitu. Jadi tidak semua kalau kok loncat-loncat gitu ya, tidak semua saya tampilkan pada materi ini gitu. Nah, pencatatan atau pembukuan untuk tujuan perpajakan ini diatur di pasal 448 ya, pencatatan dan pembukuan ya. Kemudian pasal sorry. Oke.
Dikecualikan lagi-lagi ya, dikecualikan. Ini kata-katanya ini tadi saya mengulang apa yang sudah saya sampaikan. Itu dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, wajib melakukan pencatatan. Ini adalah saya sambil mengingatkan gitu ya, takutnya nanti Bapak Ibu masih apa ya yang boleh yang enggak gitu kan ya. Nah, di sini yang dikecualikan adalah tapi wajib pencatatan ini ya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Siapa sih yang melakukan kegiatan usaha? Saya melakukan kegiatan usaha karena saya melayani klien. Tapi saya usahanya bukan usaha dagang, tapi usaha yang berdasarkan apa namanya, ada izin profesi gitu ya. Karena usaha saya ada izin profesi, maka inilah yang disebut dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau misalnya dokter, sarjana hukum ya yang buka apa namanya kantor notaris gitu ya. Ini pakainya itu adalah eh, definisinya adalah pekerjaan bebas ya. Ini boleh ya, boleh nggak pembukuan, tapi wajib pencatatan. Dalam rangka apa? Kami membayar pajak itu yang pekerjaan bebas ya. Kalau omsetnya kurang dari 4,8 eh, mendapatkan fasilitas, namanya fasilitas ya, tapi itu sebenarnya bukan fasilitas, boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ini semata-mata pertimbangan apa istilahnya, pertimbangan kepraktisan aja gitu. Tapi ya, tapi sebenarnya nanti kita lihat lebih besar mana sih bayar pajak pakai pencatatan, bayar pajak pakai pembukuan atau pakai norma. Jadi Bapak Ibu bisa kalau baru mulai usaha antisipasinya seperti apa. Kalau sudah terlanjur usaha, oh mungkin bisa apa namanya harus mengambil langkah X gitu ya untuk membayar pajak dengan tarif yang sesuai gitu dengan maksudnya dengan jumlah yang sesuai dengan eh, fasilitas-fasilitas atau yang disediakan oleh aturan perpajakan ya. Lalu siapa juga yang tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan? Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oh, karyawan dong, Bu. Benar, karyawan juga harus ini punya pencatatan gitu ya. Kenapa? Gitu kan? Kenapa karyawan harus punya pencatatan? Jadi Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Eh saya terdaftar di KPP di Palmerah. Nah, tahun ini saya sudah menerima SP2DK, surat permintaan data dan klarifikasi ya, atas SPT tahun 2024. Nah, jadi karena saya ini sebenarnya profesinya dosen, ada penghasilan dari kampus yang menurut DJP tidak saya laporkan. Jadi sekarang cepet banget loh ketahuannya. Ya, ketahuan kalau kita tidak melaporkan penghasilan Sampai obligasi betul. melalui bukti potong ya. Nah, setelah saya telusuri, saya bilang saya nggak ngerasa terima penghasilan itu. Kenapa? Karena ternyata saya terima hibah dari kampus, bukan murni hibah ya. Sebenarnya itu adalah kalau di kampus tuh kami wajib pengabdian kepada masyarakat, wajib penelitian. Jadi dikasih sama kampus berapa belas juta gitu. Itu dianggap oleh DJP penghasilan. Akhirnya saya berikan ya surat-surat bahwa saya ditunjuk sebagai ketua tim hibah gitu. Karena mereka minta bukti, mana bukti transfer ibu kepada anggota apa namanya peneliti yang lain? Nggak ada, gitu kan? Yang simpan kebetulan karena saya bersama mahasiswa dibantu mahasiswa keluar uang tuh mereka yang simpen buktinya gitu. Saya mau cepet aja. Akhirnya ya udahlah Bu buat surat pernyataan. Nah itu kebetulan ada bukti-bukti. Jadi saya berikan bukti melalui YouTube gitu karena salah satu luaran kami tuh harus ada video kegiatan gitu ya. Dan alhamdulillah tuh saya bisa
apa namanya menghemat pembayaran pajak itu kalau misalnya saya hanya sebagai dosen ya, nggak punya kegiatan usaha, nggak punya kegiatan bebas. Nah, ini wajib pajak orang pribadi yang punya kriteria tertentu tuh siapa sih gitu ya. Bolak-balik tadi saya bilang ya lebih dari 4,8 itu nggak memenuhi kriteria tertentu. Jadi yang memenuhi kriteria tertentu itu adalah yang omsetnya kurang dari 4,8 ya, gitu ya. Ini contoh catatan yang kalau kita lihat tadi kan Bapak Ibu nggak mungkin ngisi korteks ya, tapi ada baiknya kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya kita wajib pencatatan mulailah dari awal. Jangan nanti ketika ngisi SPT kita bingung gitu loh ya, apa nih yang harus diisi. Jadi kita harus punya catatan ini ya, kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya penghasilan atau peredaran bruto. Gambarnya kayak gimana nih? Ya ini ya tanggal 1 Januari gitu. Ini apa namanya? Nota-notanya disimpan boleh, kalau enggak ada gitu. Kalau masih apa perlu pembuktian, nanti sebenarnya pembuktiannya bisa ada ya, bisa misalnya kan ada rekening koran gitu. Nah, tapi jangan lupa ini catatan ini disediakan Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang yang dianggap WP kriteria tertentu itu adalah siapa? Orang-orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini kan orang pribadi boleh dong usahanya macem-macem ya. Bahkan saya pernah punya klien yang orang pribadi, omsetnya itu sampai eh, hampir 200 miliar gitu kan ya. Dan sekarang saya yakin dengan bisnis online itu penghasilan-penghasilan yang ratusan miliar mungkin didapat oleh orang pribadi. Nah, ini ya wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu itu siapa yang melakukan pekerjaan bebas ya, yang kemudian peredarannya itu usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar ya. Ini yang kurang dari 4,8 miliar ini dapat melakukan pencatatan tapi tanpa melakukan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi kalau misalnya ada usaha kita pakai ini kenapa kita nggak pakai norma penghasilan neto? Karena sebenarnya tarif pajaknya itu saat ini kalau untuk orang pribadi yang usaha kan hanya 0,5% ya Bapak Ibu ya saat ini ya. Semoga nanti dengan ada angin segar katanya PPh UMKM sampai 29 tahun 2029. Tapi kami sampai saat ini tuh sebenarnya masih menunggu regulasi yang janjinya tahun 2025 ini masih UMKM, tarif UMKM berlaku gitu. Jadi kalau saya eh, kadang-kadang apa namanya memberikan plus minus gitu ya kepada teman-teman yang ini saya bayarnya pakai apa ya, pakai tarif PPh apa ya, gitu kira-kira gitu deh ya. Oke, ini ada lagi wajib pajaknya kalau usaha suami istri gimana gitu. Kalau ada pemisahan harta, nanti barangkali Bapak Ibu bisa ikut nih ke edukasi perpajakan berikut. Saya lihat materinya ada mengenai ini ya, jadi tidak saya bahas ya. Kemudian yang berikutnya eh, pencatatan ya. Tadi pencatatan ini juga lebih baik saya apa namanya lewati dulu ya. Tapi ingat ini pencatatan ini tetap ya, tetap meskipun tadi kan kata-katanya pembukuan yang di pasal 28 KUP di Undang-Undang PMK yang baru ini, buku catatan dan dokumen yang jadi dasar pencatatan ini tetap aja barangkali bicara pencatatan kita antisipasi secara umum ya. eh, Apa namanya disimpan selama 10 tahun ya. Oke, bagi wajib pajak ya, ini di pasal 453-nya.
Bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C ini, saya terus terang nggak hafal nih pasal-pasalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus menggambarkan kegiatan usaha, jenis usaha, dan pekerjaan bebas. Tambahannya Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, selain pencatatan omset ya, peredaran usaha, ternyata kita juga menurut PMK tersebut wajib melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sorry nih, saya harus bacanya nih karena tulisannya kecil-kecil banget ya. Jadi yang pencatatan ini kenapa juga termasuk harta? Jadi gini Bapak Ibu, pada saat kita mengisi SPT orang pribadi yang melakukan usaha, ya, di Korteks itu ataupun yang tidak usaha, sebenarnya ini bagi semua WPOP ya. Ini apa? Kita tuh wajib mengisi kalau waktu itu kan isiannya hartanya apa? Misal tanah kosong gitu ya. Tahun perolehan kapan gitu kan? Terus rupiahnya berapa pada saat tanah tersebut diperoleh. Misalnya ya, saya mencantumkan pada SPT saya tanah dan rumah saya ini hanya 500 juta gitu. Kenapa? Karena saya punya tanah dan rumah ini udah 20 tahun yang lalu, begitu ya. Tapi sekarang selain ini saya kasih gambaran ini ya, harga perolehan dicantumkan juga harusnya nilai saat ini ya. Jadi nilai saat ini nih yang gampang berdasar apa? Harga pasar. Kegedean ya. Kalau saya bilang yang paling gampang ya menurut PBB gitu. Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu, ada kata-kata nih sumber kepemilikan, nomor sertifikat ya. Jadi itulah pentingnya pencatatan. Kan apa namanya? Saya yakin gitu banyak Bapak Ibu yang tanahnya itu mungkin lebih dari 40 sertifikat gitu ya. Ini yang utama punya usaha-usaha ya, mungkin perkebunan, peternakan gitu, tapi masih jadi usahanya itu orang pribadi gitu kan ya. Tanah kosongnya banyak. Nah, mulai dari sekarang rapihkan ini sebagai pencatatan ya. Ini tanah sampai ke kalau paling bawah tuh malah kalau nggak salah ada sepeda gitu ya. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu, sepeda kan juga mahal ya. Alat-alat olahraga gitu ya, emas gitu. Itu eh, kita harus ngisinya daftar harta berdasarkan SPT. Bahkan kalau kita punya kuda gitu kan ya, lukisan. Nah, itu semua wajib diisi. Dari mana isiannya kalau kita nggak punya catatan? Jadi ini ya Bapak Ibu ya pasal 453 ini mengenai pencatatan. Kemudian yang berikutnya pencatatan itu tadi ya pasal 454 ternyata masih sama nih di KUP kan tadi saya sampaikan harus disimpan 10 tahun gitu ya. Ini di pasal 454 dari PMK tersebut masih ini ya masih apa namanya masih berlangsung ya Bapak Ibu ya. Kemudian buku catatan dokumen yang jadi dasar pencatatan masih juga disimpan 10 tahun ya. Oke, lalu kalau pembukuan itu tadi mengenai pencatatan. Ini saya mencatat juga PMK-PMK yang masih berlaku ya. Ternyata pembukuan itu aturannya banyak banget. Selain di Undang-Undang KUP, ada di PMK nomor 54 ini ya. Ini saya skip aja, saya lewati. Saya masih pembukuan berdasarkan yang PMK 81 tahun 2024 ya. Katanya wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 448, saya nggak usah bicara pasal deh ya. Ini yang 1 tahun pajak sejak tahun 22 telah melakukan pembukuan, kita nggak bisa mundur Bapak Ibu dengan melakukan pencatatan.
Atau kita juga nggak bisa menghitung penghasilan netonya menggunakan norma perhitungan penghasilan neto pada tahun-tahun pajak berikutnya. Loh Bu, gimana kalau misalnya tahun 22 saya tuh omset saya misalnya ya 5 miliar Bu. Saya sudah pakai pembukuan. Tapi karena sekarang saya sudah pensiun gitu kan ya, saya serahkan bisnis saya ke anak-anak, itu menjadi bisnisnya anak-anak Bu, gitu kan. Eh, saya udah nggak punya penghasilan. Nah, di pasal 463 ya, kita tetap wajib pembukuan ya. Jadi kita nggak boleh mundur. Kalau udah pembukuan, kita nggak bisa pencatatan, ya. Kemudian gimana caranya? Apa namanya? Kalau nggak bisa pencatatan, ya akhirnya nanti penghasilan kena pajak kita akan dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto, ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa? Kalau dilihat-lihat tadi pembukuan, pencatatan, pembukuan, pencatatan, saya coba ulangi lagi gitu ya dengan lebih mungkin yang apa? Ini saya tadi berikan dasar-dasar hukumnya untuk memudahkan Bapak Ibu mengikuti ini gitu ya. Dan terus terang sebenarnya saya juga belum hafal loh tuh isinya apa namanya? Isinya PMK 81 gitu. Jadi supaya saya juga apa mampu mengingat-ingat gitu ya. Siapa yang wajib pembukuan? Siapa yang wajib pencatatan? Ini kalau DJP nih slide-nya nih gini ya. Saya ambil dari slide apa namanya edukasinya DJP ya. WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset lebih dari 4,8 miliar itu wajib pembukuan. Kalau WP omsetnya kurang atau sama dengan 4,8 miliar, mau pakai pembukuan diperkenankan ya. Jadi tidak mutlak yang pembukuan itu harus lebih dari 4,8 miliar. Kalau WP-nya dengan pertimbangan tertentu ya, nanti mungkin ilustrasi dari saya bisa memberikan gambaran kenapa harus pembukuan gitu kan ya. Nah, boleh ya yang di bawah 4,8 miliar pilih pembukuan ya. Nah, ini contoh-contoh yang WPOP melakukan kegiatan usaha siapa sih? Saya kasih contoh tadi ada istilah-istilah kegiatan usaha, ada istilah pekerjaan bebas. Ini yang industri tekstil gitu ya. Pengusaha-pengusaha baju muslim itu luar biasa ya, apa omsetnya gitu ya, yang kalau kita lihat yang online ini ya, pengusaha-pengusaha yang anak-anak muda Gen Z yang baru tumbuh gitu kan. Kemudian ini contohnya lagi pengusaha toko sembako, persewaan kendaraan ya. Kalau lebih dari 4,8 wajib pembukuan. Kalau kurang boleh pakai juga pembukuan ya. Kalau yang pekerjaan bebas, ini kami biasa menyebutnya Pak Panda nih. Apa Pak Panda? Pengecara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dan aktuaris ya. Itu Pak Panda gitu. Nah itu orang-orang pribadi yang wajib pembukuan. Bu, itu orang pribadi. Kalau perusahaan, Bu, di PP 55 ya, yang boleh apa namanya pembukuan selain orang pribadi tadi itu adalah CV ya, PT, PT perorangan, BUMDes. Ini tapi kewajiban PP 55-nya boleh dan otomatis ya. Ini wajib pembukuan. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya ini kan ada jangka waktu yang dari PP 55 itu jangka waktunya 7 tahun. Kalau orang pribadi sudah melampaui 7 tahun, gimana kira-kira apa namanya?
Gimana kira-kira eh, penggunaan PPh final UMKM? Kalau menurut aturannya ya Bapak Ibu, kita tuh wajib loh tetap pembukuan karena semangat dari 7 tahun orang pribadi itu menggunakan PPh final selain kesederhanaan sebenarnya memberi kesempatan untuk UKM-UKM ini membangun ini ya bisnisnya gitu ya menjadi lebih kredibel gitu-gitu. Maka kalau membaca aturannya sebenarnya wajib pembukuan nih gitu kan. Dan untuk orang pribadi itu 7 tahun, untuk badan ini ada sekarang ada koperasi ya. Jadi di pajak badan koperasi juga boleh ya, koperasi merah putih kalau sekarang ya. Terus BUMDes ya, eranya yang lalu tuh sampai sekarang juga banyak ya BUMDes kalau biasa kita apa namanya pengabdian kalau sebagai dosen saya pengabdiannya ke BUMDes gitu ya. Ini 4 tahun ya penggunaan PP 55. Tapi tetap ya Bapak Ibu ini harus pembukuan ya. Ini hanya saya bicara tarif PPh finalnya ya. Nah, ini kewajiban penyelenggaraan pembukuan. Kemudian sebentar, sebentar Bapak Ibu, kok saya nggak bisa? Oke. Nah, kalau yang pencatatan gimana gitu kan? Kalau yang pencatatan, gampangnya ya, yang kurang dari 4,8 miliar untuk orang pribadi, ya. Yang pencatatan yang belum melewati jangka waktu penggunaan tarif PPh final UMKM itu boleh pencatatan, ya. Tapi yang untuk badan defaultnya ini saya koreksi ya Bapak Ibu ya. Yang badan apapun namanya defaultnya harusnya adalah pembukuan ya. Jadi nanti saya koreksi sedikit PPT-nya. Ini keenakan copy paste ini ya. Kemudian yang berikut itu mengapa WP harus menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kalau dari sisi apa namanya kalau dari sisi hmm, transparansi gitu ya peran bisnis pembukuan tuh penting banget. Tapi kalau untuk kepentingan perpajakan kita itu bisa menghitung laba atau rugi itu ya berdasarkan pembukuan gitu ya. Nah, kegiatan akuntansi pajak ini apa? Kita tuh harus dilakukan oleh setiap wajib pajak dalam rangka menghitung pajak terhutang. Jadi, Ibu Bapak, ini tidak semata-mata hanya pajak penghasilan atas usaha ya. Sebenarnya pajak-pajak pemotongan, pemungutan ya, itu harus kita dokumentasikan juga melalui apa yang kita tahu dari mana. Oh, misalnya bayar gaji karyawan gitu kan ya. Oh, kalau usaha. Kemudian menggunakan jasa gampangnya saja. Waktu bikin akte baru mau mulai usaha PT perorangan bayar gitu misal. Sorry bukan akte ya, tapi baru waktu mau mengurus legalitas gitu bayar. Nah, sebenarnya pada saat membayar itu kita mencatat nanti DJP itu juga bisa mengidentifikasi mana kewajiban withholding tax atau pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, kegiatan akuntansi ini ya, akuntansi pajak ini penting banget loh. Saya sedikit share juga ya, kemarin saya kebetulan jadi moderator pada saat PPL-nya IKPI ya, itu mengenai e-commerce ya. Jadi nanti buat para pedagang online ataupun perusahaan, saya yakin sekarang perusahaan selain lewat jalur-jalur agen distributor ya, itu menggunakan pemasaran dengan cara online. Nah, ini pembukuannya ini harus rapi. Kalau kita nggak rapi, sulit nanti kita lakukan istilahnya rekonsiliasi, ekualisasi gitu ya.
Jadi data-data kita itu sudah ada, perdagangan kita itu sudah ada catatannya di marketplace ya. Kalau kita bicara e-commerce ya, marketplace-nya itu Tokopedia, kemudian Shopee, Blibli, dan Lazada. Di Indonesia hanya empat itu. Mereka itu akan menerbitkan bukti potong buat pedagang online. Kapan itu waktunya? Saat ini siapa yang ditunjuk? Jadi surat keputusannya belum ada. Tapi sebagai antisipasi ya, saya diingatkan tuh sama kami yang ikut pelatihan gitu kan, yang saya selaku moderator diingatkan tetap membuat pembukuan dan kalau kita belum mampu pencatatan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pentingnya buat wajib pajak. Selain pembukuan dan pencatatan ini dilaksanakan juga dalam upaya mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha ya. Oke. Kemudian ini ya, kalau kita bicara perusahaan kan maunya eh avoid ya, menghindar pajak gitu loh. Tapi harus dalam kerangka peraturan perundang-undangan ya, harus dalam rangka mengikuti kepatuhan gitu. Tetap boleh lihat untung mana sih, pembukuan atau pencatatan. Karena kita yakin ya sumber daya itu terbatas, kita harus cari yang paling efisien ya. Saya mencatat begini Bapak Ibu, ini untuk khususnya orang pribadi, UKM, pemilik NPWP baru ya. Itu yang jadi pertimbangan tentu tarif PPh pertama-tama. Tarif PPh ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar. Kalau kita pencatatan ya, kalau orang pribadi ya, ini boleh menggunakan tarif berdasar PP 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari omset atau peredaran bruto yang omset atau peredaran brutonya melebihi 500 juta khusus untuk orang pribadi ya. Kemudian yang berikutnya, ini kalau pencatatan. Nah, kalau pembukuan kita akan melakukan ya pembayaran pajak itu dihitungnya dari laba bersih ya, dari laba bersih lalu kita membayar dengan tarif umum, tarif pasal 31E ya, tarif umum atau tarif pasal 31E dari laba ya. Nah, tapi lagi-lagi tolong diingat ini ada batas waktu ya untuk tarif 0,5% bagi orang pribadi ya. Dan gimana kalau misalnya tadi kan ada batasannya berapa? 7 tahun ya kalau mengingat PMK yang lalu ya. PMK PP 55 ya. Ini 7 tahun untuk orang pribadi. Kita antisipasi. Jadi kalau memang tiba masanya tiba-tiba katanya PPh UMKM berlangsung sampai 2029 ya alhamdulillah gitu kan 0,5% sampai 2029. Tapi kalau enggak, perlu diingat ya, kita wajib pembukuan. Nah, ini ya, jika sudah melewati batas, saya izin minum sebentar, Bapak Ibu. Bentar ya. Oke, jadi eh, kalau misalnya kita sudah melewati batas 7 tahun ya, atau batasan omset, kita kalau orang pribadi boleh pencatatan, tapi ini kalau yang terlampaui 7 tahunnya, kita pakainya norma Bapak Ibu, norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat dan kriteria ya. Ini kalau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Lalu ini juga yang perlu diingatkan nih karena di Kortex ada tuh kita itu memilih menggunakan kalau yang bukan final ya,
memilih pasal 31E atau pakai norma gitu. Jadi norma ini kebetulan waktu saya ikut pelatihan gitu ya, penyuluhan itu belum ada, saya belum ikut yang ada daminya, tapi saya melihat bahwa kalau misalnya kita khususnya yang punya pekerjaan bebas ya, kita mau pakai norma, jangan lupa ajukan. Kan harusnya kapan sih norma ini? 3 bulan pertama dari tahun pajak. Jadi biasanya saya menyampaikan pemberitahuan perhitungan norma ini 3 bulan pertama dari tahun pajak. Jadi sama-sama tuh dengan SPT. Biasanya kalau yang lalu-lalu saya kirim by post gitu ya, tapi sebenarnya bisa sekarang diajukan lewat Cortex. Nah, rekomendasi dari penyuluh pada saat itu, kalau yang nggak pakai apa namanya, belum ada NPPN, masukin aja gitu. Tapi itu rekomendasi dari sisi apa namanya, kemudahan ya, kemudahan cara menghitung pajak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat enak mana sih pakai NPPN atau pencatatan atau pembukuan gitu ya, sebelum kita ke contoh kasus. Nah, meskipun kita pakai norma perhitungan penghasilan neto, ingat ya, kita tetap mencatat harta, kewajiban, peredaran bruto, gitu dari usaha yang tidak bersifat final. Yang tidak bersifat final itu apa sih contohnya? Misalnya, saya punya usaha toko kelontong. Usaha dagang itu adalah usaha yang tidak bersifat final. Selain saya punya toko ya, toko kelontong, ini saya imajinasi ya, saya punya ruko ada 5 gitu, nggak dipakai, yang buat usaha cuma 1. Nah, yang 4 saya sewa-sewakan. Ketika yang 4 saya sewakan, itu ya penghasilan sewanya itu eh, adalah apa namanya, penghasilan yang bersifat final. Ini ada ya yang tidak bersifat final, kemudian ada yang bersifat final ya. Lalu biaya-biayanya, biaya harus dicatat juga Bapak Ibu. Dipisahkan mana biaya yang usaha toko kelontong. Kalau usaha toko kelontong bisa jadi transportasi, ya, kemudian gaji penjaga toko, administrasi toko, itu biaya mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Kalimatnya di sini saya biaya 3M ya. Nah, kalau itu biaya 3M untuk yang bukan objek, yang bukan objek final. Tapi kalau yang final, misalnya biaya apa namanya, yang toko yang sisa tadi, yang saya sewa-sewakan ada biayanya nih. Misalnya bocor, renovasi, itu juga harus dicatat ya. Itu kalau kita bicara konteksnya perpajakan ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bilang, ih ribet ya gitu kan. Tapi ini antisipasi daripada kita mengalami kesulitan di kemudian hari gitu ya. Oke, yang berikutnya kita ke kasus ya. Ini saya punya waktu sekitar 22 menit sebelum kita ke Q&A. Contoh kasus ya. Ini ada Pak Andi nih. Dia punya toko. Tokonya usahanya sembako gitu kan. Mulainya dari tahun 2017. Kalau kita lihat ya, omsetnya itu di tahun 2024 ini adalah 4,7 miliar. Lalu modal atas pembelian barang dagangan itu 3,5 miliar. Biaya penjualan ini 300 juta. Biaya gaji karyawan 200 juta. Biaya operasional 200 juta. Ya. Laba bersihnya 500 juta. Jadi, berapa sih pajak yang harusnya dibayar kalau kondisi usahanya seperti ini? Gitu ya.
Nah, kita lihat tadi di PP 55 masih dinyatakan eh, wajib pajak orang pribadi itu mendapat fasilitas PP 55 selama 7 tahun. Jadi harusnya 2024 sudah berakhir ya, kita anggap begitu. Nah, kalau 2024 berakhir, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, sorry, 23 berakhir 7 tahun kan? Nah, kemudian di tahun 2024 nih, ya, eh, posisinya PPh 0,5 udah nggak berlaku gitu. Karena sampai sekarang juga peraturannya belum ada loh Bapak Ibu. Jadi ada wajib pajak yang udah deh bayar dulu PPh yang biasa 0,5% daripada saya nggak dianggap bayar. Nanti kalau misalnya itu nggak berlaku, saya bisa manfaatkan untuk pemindah bukuan gitu misal ya. Nah, ini apa namanya belum jelas gitu. Jadi saya contohnya mengikuti dulu peraturan undang-undang. Nah, kita bisa nih pakai NPPN. Pertanyaannya, lebih efisien mana? Tarif yang 0,5% atau tarif NPPN, norma perhitungan penghasilan neto ya. Nah, norma penghasilan perhitungan neto ini bisa Bapak Ibu cek di Per 17 tahun 2015 ya. Kalau apa tarifnya NPPN ini lebih mahal ini dibanding tarif 0,5 pasti gitu loh. Karena nih dilihat ya kita ya. Ini usahanya perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan begitu ya. Ini di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ini normanya 30% kalau di ibu kota provinsi. Kalau di provinsi lainnya 25%, sementara kalau di daerah lainnya 20%. Wih, lebih gede dong. Tadi kan kita yang kalau UMKM cuma 0,5. Nah, itu ya. Nanti apa eh, kita lihat kalau apa tidak bisa memberikan pencatatan, ini kan yang berlaku adalah NPPN gitu ya. Ada nggak sih pilihan lain misalnya gitu kan selain tarif 0,5 yang sudah nggak berlaku, kita bandingkan dengan tarif NPPN yang 30% lalu dengan pembukuan ya. Kita lihat Bapak Ibu perbandingannya. Nah, ini berikut ya, ini saya langsung kasih contoh. Kalau omsetnya 4,7, pembelian 3,5, laba kotor 1,2 ya. Ada biaya penjualan, biaya gaji, biaya operasional, total biayanya 700 juta, laba bersihnya 500 juta ya. Ini ya. Nah, laba bersih 500 juta ini kalau yang tadi kan usaha Pak Andi ya, orang-orang pribadi. Kalau usahanya eh apa Pak Andi ini statusnya single, berhak pengurangan atas PTKP. Saat ini penghasilan tidak kena pajak yang berlaku adalah 54 juta. Nah, kalau kita bicara 54 juta pengurang penghasilan dari laba bersih tadi, berarti penghasilan kena pajaknya 446 ya Bapak Ibu ya. 446. Kalau kita lihat melalui norma ya yang gede dulu deh. Normanya tadi berapa? Omset dikali tarif ya. Omset dikali tarif artinya apa penghasilan kena pajaknya itu adalah 30% dikali 4,7 miliar. Berapa Bapak Ibu? 4,7 dikali 30%. 1,4 miliar ya. Bisnis sembako mungkin nggak 1,4 miliar? Nggak mungkin kan? Ya, labanya loh menurut pajak loh, menurut NPPN ini ya,
Dari laba sekitar 30% yang 1,4 miliar tadi, kalau saya nggak salah hitung ya, ini tarif pasal 17 bagi orang pribadi nih, kan kalau di atas 500 juta sudah bayar pajaknya 35% ya. Kita bayar 367 juta loh, gitu ya. Ini yang paling tinggi. Yang paling rendah, kalau kita masih berharap bener nih boleh PPh UMKM final 0,5%. Ini Bapak Ibu bayarnya 23.500.000 ya. 0,5% dari peredaran usaha. Tapi kalau misalnya kita fasilitas yang PPh final itu sudah selesai, kita harus pembukuan, maka ya kita bayarnya menjadi 77.800.000. Ya, sekarang kita bandingkan. Maka ini sebenarnya bisa jadi tax planning nih. Kalau mau usaha, gitu kan ya. Kalau kita lihat pencatatan, sebenarnya paling eh, rendah ini eh, beban pajak yang dibayar. Saya bilang beban pajak versi Bapak Ibu ya. Kalau buat apa pelajaran sebenarnya pajak tuh bukan beban katanya kan ya. Tapi buat pengusaha ini beban pajak nih. Kemudian apa namanya? Kita bayar 23.500.000. Kalau pakai pembukuan cuma 77.800.000 nanti deh kita masih boleh pencatatan. Ingat ya, itu kalau PPh UMKM masih berlaku. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mampu buat pencatatan nantinya ya, kan orang pribadi pembukuan pun mungkin sulit ya. Jadi makanya tadi diarahkan bikin dong catatan omset, bikin dong berapa beli apa namanya bahan barang dagangannya, berapa biaya-biaya. Tadi diarahkan begitu di PMK yang apa tahun 2024 ya, PMK 81 ya. Nah, itu pengalaman saya pada saat pemeriksaan, kalau kita tidak mampu pembukuan, ya, kan pembukuan itu susah, Bu. Harus hire tenaga akuntansi, harus paling enggak anak SMK gitu ya. Kami baru mulai usaha. Ingat, Bapak Ibu, lakukan dulu pencatatan karena mungkin gitu kita akan berhadapan dengan pemeriksa yang memperkenankan pencatatan itu sebagai pembukuan meskipun tadi nih kita harus sudah pakai pembukuan ya, mungkin saya tidak memastikan gitu ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu sama sekali nggak punya pencatatan ya, ada ternyata informasi dari pihak lain seperti saya tadi kena apa sampling SP2DK gitu ya. Masa kita mau bayar 367 juta? Kalau saya bilang ngapain gitu ya? Rugi dong pakai norma. Jangan pakai norma. Maka itu siapkanlah pencatatan atau pembukuan gitu ya. Itu contoh kasus yang pertama. Kasus yang berikut, ini lebih untung mana sih pembukuan atau pencatatan? Ternyata Tuan Andi rugi loh, gitu ya. Tuan Andi, ini bukan lanjutan kasus yang tadi. Tuan Andi masih berhak atas PPh UMKM ya. Jadi bayar 0,5. Omsetnya 3 miliar, masih bayar pajak 15 juta. Kalau kita pakai norma, bayarnya 214 juta. Tapi kalau pembukuan gimana? Ini maaf ya kalau ada kesalahan perhitungan yang pencatatan karena harus ada pengurangan omset 500 juta, saya kurang teliti ya. Ini harusnya 0,5% kali omset kurang 500 juta. Saya disclaimer ini saya mungkin agak kurang teliti ya Bapak Ibu. Jadi bukan 5% kali langsung 3 miliar ya. Harusnya kok 5% tuh kan 0,5% dikali omset yang 3 miliar dikurang 500 juta dulu ya kalau pencatatan ya. Oke, ini jadi disclaimer ini keliru ya. Kalau pembukuan kita nihil loh Bapak Ibu. Pembukuan kita nihil ya. Nggak bayar. Rugi tuh nggak bayar pajak.
Tapi gimana cara kita menghitung rugi? Ya wajib punya pembukuan atau pencatatan, ya gitu kan. Tapi kalau pencatatan pada saat kita mengisi SPT itu di Kortek rasanya belum ada hitungan laba atau rugi ya. Nanti nanti saya agak lupa kalau misalnya kita mengisi SPT orang pribadi pada saat itu memilih pembukuan atau pencatatan, kita bisa nih tampilkan kita data-data kita laba atau rugi ya. Nah, eh rugi nggak bayar pajak. Jadi kalau Bapak Ibu yang benar-benar baru mulai bisnis, belum ada pengalaman bisnis, yang mungkin bisnisnya bukan makanan, tapi nggak apa-apa deh rugi gitu ya. Mana yang bisa dipakai? Mau pembukuan atau pencatatan? Gitu kan ya. Kalau pembukuan kita nggak bayar pajak gitu kan. Lalu lebih untung mana nih pembukuan atau pencatatan? Kalau misalnya kita memberikan gambaran pakai pencatatan aja gitu. Tadi kan bayar pajaknya dikit, pembukuan itu repot gitu ya. Tapi saya merekomendasikan kalau yang bentuk usahanya sudah PT, lebih baik sih kalau sudah bisa. Kan kalau di awal usaha kan kita biasanya bikin proyeksi ya, proyeksi. Oh kita akan untung di tahun ketiga, break even point-nya di tahun keempat, tahun ke satu, kedua masih rugi gitu. Saya prefer pilih pembukuan gitu ya. Alasannya apa? Kalau kita pencatatan dengan tarif 0,5% ini lebih menguntungkan, tapi ada batasan waktu ya. Kalau kita rugi, kita tetap bayar, nggak mau gitu kan ya. Kalau pencatatan dengan tarif yang 0,5. Kalau pembukuan, beban PPh lebih besar dibanding tarif 0,5%. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan NPPN, tentu lebih untung pembukuan ya. Maaf Bapak Ibu. Salah satu keuntungan pembukuan, ketika dalam 1 tahun pajak perusahaannya rugi, maka itu kita nggak bayar PPh. Bahkan ruginya itu bisa kita bawa ke tahun berikut sampai kita laba, kita perhitungkan. Nah, sejak kita laba dan ada penghasilan kena pajak yang diperhitungkan dari kompensasi kerugian, baru kita bayar pajak. Ya, ini untung mana? Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu, kalau lihat pembukuan pencatatan itu bukan sekedar kewajiban administratif loh, tapi juga fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis. Sorry. Pembukuan yang dilakukan secara sistematis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai usaha, arus kas, dan kinerja. Kalau pencatatan sederhana, iya betul, tapi tetap memiliki peran penting ya. Karena ini tadi kalau kita lihat meskipun omsetnya kecil akan jadi dasar perhitungan pajak dan membantu keteraturan administrasi usaha. Oke, kesimpulan lainnya, kewajiban ini ada dasar hukum yang kuat ya Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga ini kewajiban ini, keteraturan administrasi ini ya tentunya menyesuaikan dengan skala usaha. Jadi nggak perlu misalnya masa semua harus siap, lalu kita nggak bisa bisnis dong gitu. Perhatikan kalau saya ya tentu perhatikan kelangsungan usaha sambil kita perhatikan skala. Kemudian perbedaan pembukuan pencatatan ini sebenarnya ditentukan oleh kompleksitas usaha serta besaran omset. Makin besar usahanya, makin tinggi pula kewajiban administrasi yang harus dipenuhi. Yang berikutnya, ya, penting bagi kita mematuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan. Bukan hanya menghindari risiko hukum dan pajak, tapi juga sebenarnya ini kalau kita ingin memajukan usaha kita, kita bisa membangun usaha yang lebih transparan, akuntabel dan siap berkembang. Ya, saya
kayaknya 6 menit. Ini sesinya Q&A. Silakan Bapak Ibu. Saya disclaimer ya, mungkin kita tukar pikiran nih karena saya hanya menyajikan materi. Kalau ada jawaban yang apa namanya datang dari saya itu dari pengalaman pribadi atau pengamatan pribadi ya, tapi jangan dianggap sebagai apa namanya kebenaran gitu dari pajak dan lain sebagainya. Ini pendapat pribadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Surati, Ya, selamat silakan. siang Bu. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Bu. Sebelumnya Selamat siang Bu Surati. menanyakan kalau misalnya orang pribadi itu melakukan pembukuan. Nah, pada saat pembukuan itu berarti kan oke, atau gimana masih oke. Tapi ngacanya nih Bu, yang kita tanyakan ngaca itu apakah termasuk harta-harta pribadi juga masuk ke ngacanya? Apakah harta-harta termasuk masuk ke neraca gitu ya Bu ya? Iya, benar. Iya, Atau perlu dibagi dua juga, gitu loh, Bu. Karena ini kan orang pribadi. iya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya gini ya Bu ya. Eh, Orang pribadi ini, Ibu berarti bentuknya bukan PT perorangan ya Bu, tapi orang pribadi ya. Ya, orang pribadi. Iya, benar. Kalau misalnya eh, apa namanya harta-harta itu digunakan untuk kepentingan usaha, Bu. Contoh misalnya, modal kan tentunya dari tabungan ya. Itu harusnya dicantumkan, Bu. Jadi kita punya kas berapa gitu. Ya, itu kas dan bank. Jangan lupa ya, Bu. Ini meskipun untuk kepentingan usaha, tapi itu wajib dicantumkan di neraca. Kalau di orang pribadi kan juga kita wajib membuat kalau pembukuan ya Bu ya. Hmm, Sebenarnya kalau orang pribadi yang tidak pembukuan kan ada daftar harta. iya. Seharusnya daftar harta itulah yang apa masuk ke neraca karena itu kekayaan kita kan sebenarnya begitu Bu. Jadi maksudnya Bu, semua harta yang biasa kita masukin di SPK pribadi itu masuk ke neraca atau khusus harta yang berhubungan dengan usaha aja? Nanti jika kita misalnya apa namanya katakan orang pribadi ini kan tidak melakukan kewajiban SPT kan tidak sejak dia baru punya NPWP gitu kan Bu. Bisa jadi kan sudah ada harta-harta entah harta warisan, harta hibah dan lain sebagainya. Mungkin gitu kan Bu ya. Ya, Ini menurut pendapat saya harusnya masuk ke neraca yang bersangkutan Bu. oke. Berarti semuanya. Berarti Iya, iya. oke, baik Bu. Itu aja pertanyaan saya Bu. Terima Iya, kasih. karena kalau neraca buat orang pribadi kan nggak ada kewajiban hukum sebenarnya ya Bu ya. Maksudnya kalau kita neraca ke yang lain-lain kan ada hutang, piutang, nah itu kan sebenarnya bisa juga di situ. Itu menurut pendapat saya gitu ya Bu Surati. Terima Oke, baik kasih. Bu. Terima kasih. Silakan jika ada. Ya, selamat sore Bu. Sore. Izin bertanya atau mungkin saya menambahkan Baik eh, Ibu, terima kasih. yang disampaikan Ibu Surati tadi ya Bu ya. Iya, Eh, itu dalam hal ini sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan beliau eh, pada saat orang pribadi yang telah dari UMKM tapi sudah 7 tahun. Berhubung aturannya sampai saat ini kan belum jelas ya Bu yang seperti Ibu betul, sampaikan tadi. Nah, betul. wajib pajaknya itu kan berharap kita membuat pembukuan gitu. Yang Iya, menjadi pertanyaan buat kita sama sama tadi dengan Ibu Sonarti, Solarti apa Sonarti ya. Eh, iya.
Kalau buat saya, seperti yang Ibu bilang tadi itu, saya berpikiran seperti itu juga, Bu, bahwa Baik, neraca akan diisi dari total aset yang sudah kita laporkan di SPT terakhir. betul. Tapi yang saya pada saat saya menyusun untuk laporan neracanya itu, eh, modalnya itu kita ambil yang mana gitu. Itu saya Oh, belum ketemu gimana solusinya, kira-kira seperti itu, Bu. oh, oke, oke. Ah, Jadi, ah. bagian dari modalnya itu nggak kelihatan gitu ya. Iya Bu, Sebenarnya oh, kan oh. gini Bu, Karena untuk kalau balance mm-mm, eh pasifa dan aktifanya kan harus ada dari harta itu yang mana ini kita masukkan gitu loh. Sementara selama ini kan tidak ada pembukuan dari wajib pajak orang pribadinya. iya, Seperti itu Bu, itu yang pertama. Nah yang kedua, misalnya ini Bu, dengan aturan yang tidak, yang belum jelas sampai saat ini mengenai UMKM, wajib pajak kan eh, kadang berharap itu saya mau balik lagi pakai norma atau betul, bagaimana gitu loh. Sementara iya, kadang, oh enggak kok, ini udah ada resmi, ada pengumuman orang dari iya, menteri resmi mengatakan di Instagram Kemenq juga ada menyatakan bahwa berlaku gitu loh. Tapi kita iya, kan selalu dianjurkan harus ada dasar hukum yang kita betul, betul Bu, pegang gitu loh. Jadi betul. sekarang itu ya bingung juga Bu memberikan jawaban. Kalau Oke, misalnya saran juga bingung kita kalau misalnya kita ajukan dia bilang balik ke norma, saya tidak berani mengajukan pemberitahuan itu pada sampai dengan Maret iya, 2025. Karena iya, saya berpikir kalau ini berlanjut berarti saya udah harus pakai norma. menggunakan norma. Nah, Iya, kalau saya tidak mengajukan, kalau nanti beneran terjadi, saya kendala juga, Bu. Nah, itu bagaimana betul. kira-kira Bu aturan eh, yang bisa kita jadikan pegangan kita untuk mengambil kesimpulan langkah yang harus kita jalani seperti itu kira-kira Ibu. Apakah Oke, misalnya kalau saya misalnya tahun ini karena saya tidak melaporkan mengajukan norma. penggunaan norma, berarti saya kan udah pembukuan kan Bu ya. Tahun Iya, depan nggak bisa lagi saya ajukan berarti ya Bu ya. iya. Jadi kalau kita menggunakan pembukuan itu, Bu, gini, Mm-mm. saya jawab dari yang belakang dulu ya, Bu. Karena kan Iya Ibu Bu, pertama makasih. tadi membuat neraca gitu. Jadi Iya, gini, Bu, bagi orang pribadi atau eh, wajib pajak badan yang iya, baru memulai usaha, ini sebenarnya defaultnya ya, Bu, itu iya, menggunakan PP 55 tahun 2022. Jadi otomatis kita menggunakan dianggapnya kalau orang pribadi pasti pencatatan, Bu. Karena defaultnya begitu. Nah, kita bisa mengajukan penggunaan tarif pasal 17, jadi bukan pembukuan ya Bu ya, kita iya. sebutnya tarif pasal 17 ya. Ini kita harus mengajukan surat Bu, gitu. Kapan jangka waktunya? Itu sebelum apa namanya? Sebelum tahun buku itu berakhir, kita harus mengajukan gitu. Nah, di PMK tadi tuh ada tuh Bu, ada nanti Ibu mungkin bisa baca gitu ya. Kapan Iya. harus mengajukannya? Sebentar Bu. Ini karena saya belum hafal juga ya Bu. Kapan kita mengajukan? Intinya kita masih boleh mengajukan kalau kita sudah terlewati yang default tadi ya, Bu. Jadi kan defaultnya kita PP Tiga 55 yang bulan. 0,5 gitu. Ah, Kemudian sebaiknya kita sampaikan kita menggunakan pembukuan. Kalau sudah pembukuan, benar kata Ibu, kita nggak bisa mundur menjadi pencatatan atau norma. Itu yang, maaf nih Ibu siapa tadi Bu? Saya nggak kelihatan namanya. dengan Ibu Sonti, Bu. Ibu Sonti. Ibu Sonti ya. Jadi Iya, itu ya Bu ya, ada aturannya kita
sebelum tahun buku berakhir kita wajib sampaikan pemberitahuan untuk penggunaan tahun buku berikutnya, tahun pajak berikutnya. Lalu yang berikut adalah tadi gimana sih cara kita menyusun neraca gitu ya Bu ya? Saya terus Iya, terang nggak punya pengalaman. Ini saya nggak tahu salah atau betul, tapi alhamdulillah itu belum dikoreksi sama DJP Bu. Jadi pertama itu adalah yang bersangkutan pengusaha pedagang elektronik online ya, iya, omsetnya itu sudah puluhan miliar gitu kan. Nah, karena saya nggak mau beliau kena norma, saya buatlah pembukuan. Ini masih orang pribadi. Jadi saya membuat tadi catatan-catatan atas kekayaan, hak, dan kewajiban itu saya isi lebih dulu, Bu. Baru selisihnya modal gitu. Jadi oh, ketika kan tadi ya kita bikin harus balance kan Bu, iya, gitu kan ya. Nah iya, sebenarnya kan modal kalau kita bilang kan segala kekayaannya wajib pajak itu kan tercatatnya di harta dikurangi kewajiban kan Bu, gitu iya, kan. Nah modal itu kan akumulasi kekayaan yang iya, bersangkutan. Jadi saya ini maaf ya tadi saya membuatnya berdasarkan pengalaman saya seperti itu dan alhamdulillah bertahun-tahun buat belum ada ini ya Bu, belum ada sanggahan atau hal koreksi, belum lain ada koreksi. Iya, koreksi. sama sih Kalau Bu. sama ya Bu, Sama oke Bu. berarti seperti itu Oke, benar. Iya, jadi iya, tapi yang paling penting kan sebenarnya kalau neraca itu kan hanya menggambarkan posisi kekayaan dan lain sebagainya, yang tambahan kekayaannya itu diperoleh dari penghasilan, nah Bu ya, yang kita bisa lihat laporannya di laba rugi ya Bu. Nah, jangan iya, lupa tuh laporan laba rugi itu tambahan kekayaannya kan pasti berupa eh, akhirnya jadi balancing di modal, Bu. Gitu. iya. Untuk tahun berjalan, sisa hasil usaha atau laba tahun berjalan, mungkin dia akan menjadi laba ditahan yang akan terakumulasi untuk tahun Betul, berikutnya, Bu. Iya, seperti betul, itu ya, Bu. Ya, betul. tapi untuk Iya, modal awalnya itu kita mengambil selisih dari iya. eh, seperti yang saya bayang, saya juga tadinya mikirnya seperti itu, Bu. Berarti Oke. sejalan dengan idenya Iya, Ibu tadi. iya, Saya hitung dulu iya, semua, masukin ke neraca. Kira-kira di mana dia tidak balance, berarti saldonya itu saya masuk sebagai modal gitu. iya. Kalau bicara persamaan akuntansi kan gitu, Bu. Aset Iya, dikurangi hutang sama dengan sama dengan modal ya. modal. Iya, Iya, jadi iya kita Bu. sebenarnya Iya, implementasi dari persamaan akuntansi. Nah, iya, itu pertanyaan kedua. Ibu, yang pertanyaan ketiga mengenai penerapan PP 55 ya, Bu. iya Jadi, Bu. kalau saya sebagai konsultan tuh kan ditanya, PP 55 ini kita bayar PPh 0,5 atau kita apa namanya tunggu nanti aja gitu kan. Karena kan Iya, memang benar Bu. kami tidak bisa dan kami tidak boleh menjanjikan gitu ya, Bu. Ini Iya, pasti begini deh. Jadi sama seperti Ibu, saya juga wait and see, nggak punya keyakinan juga iya, mana yang paling eh, apa namanya nanti akan dipakai. Tapi ya mungkin kita berdoa aja ya Bu, tentunya yang terbaik bagi semua wajib pajak ya. Gitu iya ya Bu. Bu Santi ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima Makasih, kasih selamat Ibu. siang. Makasih Bu. Oke, silahkan yang berikut. Yang berikut Ibu Imelda ya. Iya, siang, sorry, sorry, sore. Sore Mbak Imelda. Eh, saya mau tanya, mungkin agak menyambung pertanyaannya Bu Santi tadi yang mengenai yang aturan yang untuk UMKM, itu kan aturannya kan belum keluar, jadi kan kita tidak Betul. punya dasar hukum. Solusinya, entahlah ini solusi atau gimana ya, tapi yang saya bingung adalah ini kan posisinya klien sudah bayar angsuran karena takut kalau misalnya itu hanya wacana gitu loh, karena kan ini sebenarnya Betul. sudah wacana dari akhir tahun Iya, 2024 kan, jadi karena klien betul. itu takut ketika nanti bayar, ketika SPT tahunan bayarnya banyak sekali, karena kan progresif kan lumayan tuh. Iya, Kalau misalnya betul. menggunakan norma, jadi klien ini sudah melakukan angsuran selama, ya berarti sudah sampai Agustus ini sudah melakukan angsuran.
Kemudian ada berita mengenai ini. Nah, saya agak bingung. Kan kalau sebenarnya bisa kan di pengembalian pendahuluan yang apa tidak di ini kan. Tapi saya bingung, maksudnya ini tetap belum ada dasar hukumnya. Pengembalian Iya, pendahuluan itu kan juga tidak cepat, tapi kalau mau diajukan sekarang agak gambling, mau diajukan nanti juga gambling juga gitu loh. Jadi iya, saya iya, agak bingung enaknya bagaimana. iya. Jadi Ibu Fiona, ini kalau kita bayar sekarang kan harusnya kalau pajaknya itu menjadi PPh orang pribadi, biasanya kita lewat mekanisme pemindah bukuan ya. Iya, betul. Tapi di Cortex nih nggak ada loh pemindah bukuan. Adanya Iya, itu adalah pengembalian pajak yang seharusnya tidak tidak terut. terhutang. Oh iya, tidak terutang betul. Iya. Nah, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu kan katanya penelitiannya juga harusnya 1-3 hari gitulah ya, ada jangka waktu ya. Tapi Iya, ternyata pengalaman teman-teman ini, maaf nih, saya apa kalau nggak punya pengalaman sendiri, saya gunakan pengalaman teman ya, itu bisa iya, lebih lama dari itu. Nah, itu kalau iya, kita bicara bisa lebih lama dari yang dijanjikan ya. Nah, kalau kita apa namanya sebenarnya serba salah. Kalau sudah menyangkut aturan, kami juga nggak bisa kasih rekomendasi nih. Jadi kadang-kadang saya kalau ke klien seperti tadi ya, bilangnya ya Pak, keyakinan Bapak aja deh. Kadang-kadang Bapak punya intuisi bisnis, ya maksudnya. Iya kan, jadi kita akhirnya kita memberi plus and minus gitu loh. Jadi ada yang berkeyakinan bayar, kebanyakan berkeyakinan bayar, tapi ada yang menunda membayar dengan tentunya mempertimbangkan sanksi dan denda atau bahkan misalnya datang surat klarifikasi dari DJP ya gitu. Tapi sejauh ini yang belum membayar kayaknya juga nggak ada klarifikasi tuh. Jadi mungkin juga eh, kalau kita wait and see, mereka juga wait and see kali ya. Buat statistiknya dulu, banyakan mana yang berkeyakinan ini diteruskan. Ini mohon maaf, saya nggak bisa, apa namanya, nggak bisa kasih jawaban yang pas ya, gitu. Tapi pengalaman saya kalau hal-hal seperti ini, saya kembalikan kepada wajib pajaknya karena lagi-lagi kita nggak bisa menjamin ya, dan administrasi juga susah gitu, lebih susah pakai Cortex gitu kan. Karena posisinya itu apa namanya klien ini sudah mengajukan NPPN karena kan NPPN. Oh, iya Jadi iya iya. sebenarnya yang bikin maju mundur adalah apakah nanti ada kayak semacam keringanan sama kayak halnya seperti awal-awal Cortex kemarin kan jika ada kesalahan mereka memberikan keringanan pada wajib pajak kan. Nah, Iya. yang saya pikirkan adalah apakah eh, NPPN ini nanti akan digugurkan secara jabatan kah kalau misalnya Iya. ini sudah di ini terus atau jadi ya saya gamblingnya itu ya bukan gara-gara cuma karena sudah dibayar angsuran itu aja tapi karena sudah mengajukan NPPN itu juga jadi Iya. saya bingung gitu loh. Iya. Sebagai informasi ya, sebentar saya tanya, kita yang ngajuin FPPN udah diproses belum di Cortex? Maksudnya diterima nggak? Oh, maksudnya di Cortex-nya ada info ya? Iya ya, kalau kita mengajukan NPPN secara elektronik, di Cortex tuh udah kelihatan loh Iya, NPPN. sudah Iya, otomatis langsung keluar iya. soalnya. Iya, betul. Dan nanti kan waktu kita mengisi SPTOP, tulisan NPPN itu otomatis muncul. Jadi, eh, apa namanya, mungkin akan ada, saya nggak tahu, ini kan berarti yang jadi masalah gimana angsuran pajak kita gitu ya. Betul. Angsuran pajak yang ini ya, entah apa kalau pakai pemindah bukuan nggak bisa, tapi saya yakin dengan apa ya bisa disebut kesalahan administrasi, tentu kan pajak nggak akan mengambil haknya ya, mungkin dikembalikan tapi dengan mekanisme lain. Barangkali begitu, Mbak. Ya intinya Iya, kita kayaknya lebih aman kalau misal karena beberapa klien itu kayak mereka itu nggak mau tahu dan memaksa kita itu untuk bisa memberikan
jawaban. keyakinannya. Karena kan Iya, mereka taunya kan mereka membayar kita karena bisa memberikan iya, jawaban kemudahan. yang buat Iya, mereka. Tapi kalau misalnya kita iya, kembalikan ke mereka, terkadang itu mereka juga nggak suka gitu loh, karena iya, berharapnya kita yang lebih memahami. Cuma ya iya, itu yang saya bingungkan iya, itu saya kalau mau dikembalikan juga udah ada NPPN, takutnya Cortex ini sudah otomatis. Tapi kalau tidak betul. dikembalikan, nunggu aturan mau sampai kapan? Iya, Aturannya juga betul. dari awal tahun sampai ini aja baru mulai ini itu pun masih direvisi aturannya, belum Iya, tentu betul, entahlah itu betul. kapan keluarnya. Iya. Ya semoga aja korteksnya itu apa ya? Kalau kata penyuluh kan misalnya yang kita tidak mengisi NPPN, kita nggak bisa lanjutin SPT. Kita disarankan ngisi NPPN. Nah, sekarang kalau yang sudah isi NPPN dan sudah bayar, semoga aja sih ada apa namanya eh beberapa ini ya, beberapa prosedur untuk pengembalian dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Iya, Ya. Bu. Ya, terima Mm-mm. kasih banyak, Bu. Artinya nggak boleh uang itu hilang begitu saja kan? Betul. Harus Iya, diperjuangkan. harus diperjuangkan. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Mbak. Iya. Ya, silakan Ibu Mbak Fiona. Ibu Fiona. Iya, selamat sore Bu. Mau Sore. nanya, kalau misalnya dalam setahun mendapatkan bukti potong A1 dan beberapa bukti potong atas bukan pegawai, apakah atas bukpot bukan pegawai bisa dihitung kembali saat SPT tahunan menggunakan tarif norma pekerjaan bebas yang 50% seperti penghitungan yang di bukti potong bukan pegawai, atau bagaimana ya Bu? Sedangkan Oke. saat SPT tahunan, tahun sebelumnya tidak mengajukan perhitungan norma. Di satu sisi juga ada omset UMKM yang memang tiap bulannya setor PPh final UMKM atas usaha dagang. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ini ya. Jadi apa? Ada tiga nih. Sudah punya bukti potong 1721A1 yang dari perusahaan, punya bukti potong 1721A1 dari apa pemberi kerja lainnya ya atas pekerjaan bebas. Kemudian ada lagi penghasilan yang berasal dari UMKM ya. Kalau kita bilang apa namanya apakah ini secara keseluruhan akan dihitung norma? Enggak ya, pada saat kita mengisi SPT kan kelihatan tuh mana penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas, mana penghasilan yang bisa di apa namanya eh, dari pekerjaan. Kemudian yang penghasilan dikenakan PPh final kan juga ada. Waktu kita masih menggunakan SPT lama ya, maksudnya DJP online ya. Nah, tiga-tiganya itu kan bisa diakomodir di satu SPT sebenarnya. Hanya saja pembuktiannya ini yang nanti harus apa mampu kita klarifikasi kenapa ini pakai NPPN gitu. Kalau pakai apa NPPN itu kan udah yang paling buruk sebenarnya. Kalau kita nggak pakai pembukuan, nggak pakai pencatatan kan udah pasti NPPN gitu ya. Nah, NPPN yang lebih tinggi lagi tarifnya sebenarnya kalau kita nggak punya pencatatan pula gitu kan. Maksudnya pencatatan omset ya, jadi tarifnya lebih tinggi. Kalau kita punya pencatatan atau pembukuan atau alat dokumentasi yang lain-lain yang mendukung bahwa memang penghasilan kita berasal dari ketiga hal tadi, itu nggak apa-apa sih, Ibu Fiona ya nggak masalah gitu kalau kita tetap gunakan yang pekerjaan bebasnya itu dari norma gitu loh. Karena waktu kita ngisi SPT kan udah otomatis itu terisi normanya gitu kan. Kita bisa isi maksudnya norma berapa. Oh, Nah, iya. pengalaman saya punya bukti potong dari kampus. Saya dosen di Universitas Pakuan begitu kan ya. Tapi dari penghasilan lain-lain itu sebagai apa konsultan pajak banyak bukti potong itu saya summary-kan masing-masing gitu. Lalu saya biasanya pakai NPPN. Nah, tapi ada klien yang nggak pernah menyampaikan NPPN, itu pun
tetap dianggap apa namanya penggunaan PPN itu efektif gitu. Kalau kita nggak menghitung berdasarkan tarif pasal 17 gitu Mbak. Ada kan klien-klien yang ini lagi-lagi pengalaman ya, nggak pernah lapor pajak, padahal punya NPWP udah 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian ketika bukti potong sudah banyak, penghasilannya sudah bahkan tahun ketiga tuh udah lebih dari 4,8 miliar gitu kan. Nah, ini kami nggak mengajukan NPPN, sorry, untuk mengajukan NPPN kan pasti terlambat, tapi kewajiban untuk melaporkan SPT kan tetap wajib dan ditagih gitu loh ya. Anda belum melaporkan SPT, saya tetap menghitung berdasar NPPN. Nah, pada saat diklarifikasi kita terima SP2DK, tidak ada itu Mbak penentuan atau klarifikasi Anda tidak menyampaikan NPPN, maka Anda tidak berhak atas tarif yang pekerjaan bebas 50% ya. Nggak ada itu, tapi lebih kepada penghasilan-penghasilan yang mungkin belum dilaporkan. Kira-kira gitu Mbak. Oh iya, baik-baik Bu. Nah, ini saya belum mengajukan NPPN Bu, berarti tidak Ya. masalah ya Bu. Saat penghitungan bukan pegawai berarti pakai 50% ya? Tergantung Mbak. Mbak apa ininya? Kalau saya sebagai apa namanya pekerja bebas gitu ya, konsultan pajak, saya tarifnya 50%. Tapi kalau misalnya ya artis gitu itu masih 50%. Dokter 50% gitu ya. Ini hanya untuk yang di Jakarta loh ya, Mbak. Tapi ada misalnya pekerjaan yang kita tuh makelar ya. Misalnya apa tuh? Agennya Era gitu kan. Nah, itu bisa jadi tarifnya lebih rendah gitu. Atau agen apa ya? Agen asuransi gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan NPPN yang tadi Mbak bisa buka di apa namanya di materi saya tuh ada aturan penggunaan NPPN itu. Ini mohon maaf deh, saya kalau udah ngomong aturan kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi NPPN itu nomornya di tahun berapa tadi ya? Nanti tolong dibuka lagi ya Mbak ya. Agak-agak ini nih. Kelompok PDIP saya sudah mengalami penuaan dini Mbak. Oh iya Bu. Oke, enggak bohong, bercanda ini. Oke, baik. Jadi kalau untuk tahun-tahun yang lalu, Mbak, itu NPPN memang tidak penting. Tapi ketika saya mengikuti PPL di KPI, waktu itu penyuluh dari DJP ya yang memberikan materi, ternyata NPPN ini menjadi penting, Mbak. Kalau enggak, kita nggak bisa lanjut ngisi SPT. Semoga ya, karena penyuluh itu juga tidak meyakini ini pasti berlaku nggak ya gitu. Waktu itu saran yang bersangkutan ajuin aja deh NPPN-nya gitu. Nanti mungkin eh, kita bisa update lagi di kesempatan yang apa NPPN ini atau SPTOP ini menjadi lebih jelas ya Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu. Saya Terima ingin kasih. menanyakan lagi Bu, ada hal yang ingin saya tanyakan. Kalau secara peraturan yang terbaru, kalau sudah habis masa penggunaan tarif UMKM, misal di tahun 2024 sudah terakhir pakai tarif UMKM OP maupun badan usaha, apakah masih tetap sama dengan peraturan sebelumnya bahwa di tahun 2025 yang jadi tahun pertama, masa transisi masih bisa nihil atau tidak ada pembayaran PPh 25 ya, Bu? Oh iya, betul. Jadi waktu kita badan berupa PTCV itu menggunakan tarif umum ya, ketika PP 55 berakhir, tahun yang bersangkutan kita menghitung dulu berapa penghasilan kena pajak kita, Mbak. Karena kan ilustrasinya tadi, kalau pakai PP 55 bisa jadi kita kondisi rugi bayar pajak, iya kan? Nah, itu kita lihat dulu 1 tahun itu jadi tahun tahun pertama kita menggunakan tarif umum itu kita menunggu waktu itu, Mbak. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Iya, banyak, Bu. terima kasih.
Ini ada beberapa materi minta di-share di chat ya. Tadi materi sudah bisa dikasih ini, tapi mungkin bisa di-share lagi oleh panitia ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Dika. Jadi Pak Dika atau Mbak Dika nih, sore Bu, kalau misalnya ada pengambilan prive dari sekutu, dokumen pendukungnya apa ya Bu? Apakah bukti transfer saja cukup? Ya Pak, kalau bukti transfer dari perusahaan, apa namanya? Kemudian kan masalahnya kalau di CC nggak ada RUPS ya Pak ya. Ini mungkin notulen rapat dan lain sebagainya bisa dijadikan dokumen pendukung Pak. Gitu. Ya, itu ya secara singkat. Kemudian, nah ini terima kasih ini bagi yang ingin melihat tarif NPPN bisa mengacu ke Perdirjen Per 17 PJ 2015 ya. Jadi ada 2 tarif itu. Tarif yang pertama tetap wajib pajaknya melakukan pencatatan peredaran usaha, tapi tarif yang kedua itu akan berlaku saat kita diminta, kita tidak bisa menyediakan pencatatan. Tarifnya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya pertanyaan berikutnya, izin bertanya, jika saya baru buat badan usaha menggunakan PPh final UMKM dan punya 2 atau 3 pekerja, apakah kewajiban PPh 21 tetap dilaporkan? Iya, jadi kalau kita bicara pajak penghasilan sudah wajib, jangan lupa kewajiban potong pungut. Kalau dulu ya, misalnya kita punya 2 atau 3 pekerja, penghasilannya di bawah PTKP nihil, kita nggak wajib melaporkan. Tapi dengan sekarang kita tetap lapor Bapak Ibu, ya. Kita tetap harus lapor. Yang berikutnya, ini saya secara cepat aja ya. Sore Bu, kalau misalnya ada pengambilan prive, oh ini udah ya. Oke, terus yang di atas pertanyaannya sebentar. Yang paling bawah. Oke. Selamat sore Bu, izin bertanya untuk PT Perorangan batas maksimal penggunaan tarif UMKM 0,5%, apakah benar 4 tahun? Iya, betul Mbak Fiona. PP 55 tarif untuk PT Perorangan 4 tahun ya, tapi kalau PT biasa 3 tahun. Oke, nah ini ada permintaan recording ini kebijakan panitia ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau nggak ada, oke. Oh, ini pertanyaannya banyak ini. Nanti Bapak Ibu berhubung waktu dan kesempatannya sudah selesai ya. Apalagi ini bagi yang ikut di Indonesia Timur ini udah jam 5 ini ya. Jadi Indonesia Timur jam 6 ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan Bapak Ibu itu di materi kami ya. Di materi kami tuh Bapak Ibu bisa lihat kontak saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas mohon maaf. Katanya jalan-jalan ke Sukabumi nih. Jangan sungkan hubungi kami. Silahkan ya. Nanti bisa dicek di PPT yang baru di-share ulang oleh Mbak Diana. Begitu Bapak Ibu, masih ada waktu 2 menit, tapi itu closingnya saya agak susah kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini recording Zoom nggak ini ya, link modul. Nah Mbak Diana bisa dikasih link modul barangkali ya. Baik Ibu, kita sudah tinggal 2 menit lagi ya Bu. Iya, modul sudah kami kirimkan Bu.
Oke, oke. Iya, kita sesi foto bersama aja ya, Bu ya. Baik, ya. Sesi foto bersama sebelum mengembalikan kepada panitia. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas, itu datangnya dari saya ya. Nanti kita sama-sama belajar lagi gitu. Insya Allah akan ada kesempatan. Terima kasih Mbak Diana. Silahkan closing dan foto bersama. Baik Ibu, terima kasih. Kita akan foto bersama ya. Boleh Bapak Ibu menyalakan kameranya. Nanti dari kami akan screenshot. Oke, halaman selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya. Baik, halaman selanjutnya. Baik. Baik Ibu, baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini kegiatan edukasi perpajakannya sudah selesai ya Ibu ya. Terima kasih Bu Wiwik, terima kasih para peserta. Terima kasih. Baik. Udah ada grupnya kayaknya.